Namaku Irma. Di usiaku yang kini menginjak 45 tahun, aku telah melalui perjalanan hidup yang penuh liku. Aku adalah seorang ibu tunggal, membesarkan anakku, Dita, seorang diri setelah kehilangan suamiku 6 tahun lalu. Saat itu, dunia terasa runtuh. Namun, aku tahu aku harus bangkit, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk Dita. Aku memulai usaha laundry kecil di pinggiran kota, tempat kami tinggal. Tempat ini sederhana, tapi penuh arti. Aku bekerja dari pagi hingga malam, mencuci, menyetrika, dan melipat pakaian orang-orang. Usahaku memang tidak besar, tapi cukup untuk menyekolahkan Dita dan memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Di sela-sela pekerjaanku, aku selalu menyempatkan waktu untuk berbicara dengan Dita, memastikan ia tidak merasa kehilangan kasih sayang. Hidupku terasa monoton, tapi aku sudah terbiasa. Hingga suatu hari, saat sedang menjemur pakaian di depan rumah, seorang pria muda lewat di depan tokoku. Wajahnya ramah, matanya tajam, dan senyumannya hangat. Ia menyapaku dengan sopan, "Pagi, Bu." Sepertinya cuaca hari ini mendukung untuk mencuci banyak pakaian. Ya? Aku hanya tersenyum kecil, mengangguk tanpa berpikir panjang. Di balik sapaan sederhana itu, ada sesuatu yang membuat hatiku terusik. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali datang. Kali ini ia membawa setumpuk pakaian untuk dicuci. "Nama saya Angga, Bu. Saya baru pindah ke kos-kosan di depan jalan sana. Semoga bisa jadi pelanggan tetap," katanya sambil tersenyum. Aku menyambutnya dengan ramah. Saat itu, aku tidak tahu bahwa pertemuan sederhana ini akan mengubah hidupku. Hari-hari berlalu. Angga sering datang untuk mencuci atau sekadar mengobrol. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Kadang, ia membantu membawakan pakaian yang berat atau mengajakku berbincang tentang kehidupan. Meski masih menjaga jarak, aku tidak bisa mengingkari bahwa kehadirannya memberikan secercah warna baru dalam hidupku. Angga mulai sering datang ke tokoku, tidak hanya untuk mengambil pakaian, tetapi juga untuk sekedar mengobrol. Ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan. Ia juga sering bertanya tentang usahaku, seolah benar-benar tertarik. Dari obrolan kecil itu, aku mengetahui bahwa ia berasal dari keluarga sederhana di desa, berjuang sendiri di kota untuk membangun masa depannya. "Bu Irma, saya salut dengan usaha Ibu. Mengelola bisnis sambil membesarkan anak bukan hal yang mudah," katanya suatu hari. Aku tersenyum, merasa dihargai. "Ah, ini semua demi Dita. Dia alasan saya untuk terus bertahan," jawabku. Percakapan kami seringkali berakhir dengan tawa, membuatku merasa sejenak lupa akan lelahnya hidup. Namun, aku tak bisa mengabaikan fakta bahwa Angga jauh lebih muda dariku. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya pertemanan biasa. Tapi perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hati ini, yang lama terasa beku, seolah mencair kembali. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Bagiku, cinta sudah bukan lagi prioritas. Aku terlalu sibuk untuk memikirkannya. Suatu malam, saat aku sedang menyetrika pakaian, Angga datang membawa sebuah kotak kecil. "Bu Irma, ini teh favorit saya dari kampung. Saya ingin berbagi dengan Ibu," katanya. Aku terkejut tapi merasa tersentuh. Gestur kecil itu membuatku berpikir, apakah mungkin ada makna lebih di balik kebaikannya? Aku mulai memperhatikan Angga lebih dalam. Cara ia berbicara, sikapnya yang sopan, dan caranya mendengarkan membuatku merasa dihargai. Tetapi, bayang-bayang usia dan statusku sebagai janda membuatku ragu. Aku tidak ingin menjadi bahan pergunjingan. Hari demi hari, hubungan kami semakin akrab. Namun, aku mulai mendengar bisik-bisik tetangga. "Bu Irma terlalu dekat dengan pria muda itu. Tidak pantas," ujar salah satu dari mereka. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku tahu lingkungan sekitar seringkali menilai sesuatu hanya dari permukaan. Tapi aku juga tak ingin Dita menjadi sasaran omongan orang. Aku memutuskan untuk menjaga jarak dari Angga. Ketika ia datang ke tokoku, aku berusaha sebisa mungkin mengurangi percakapan. Namun,
Ia menyadari perubahan sikapku. Suatu hari, ia berkata dengan serius, "Bu Irma, apa saya melakukan sesuatu yang salah? Kalau iya, tolong beritahu saya." Aku hanya menggeleng. "Tidak, Angga. Ini semua demi kebaikan kita," jawabku singkat. Namun, dalam hatiku, aku merasa bersalah. Aku tahu, Angga adalah orang yang tulus. Tapi, aku tidak ingin melibatkan perasaan ini lebih jauh. Aku khawatir, apakah hubungan seperti ini pantas? Bagaimana jika Dita tidak menyetujuinya? Suatu malam, aku berbicara dengan Dita. Aku menceritakan semuanya, tentang Angga dan perasaanku yang mulai tumbuh. Dita terdiam sejenak, lalu berkata, "Bu, selama ini ibu selalu memikirkan kebahagiaan saya. Kalau Angga bisa membuat ibu bahagia, saya tidak akan melarang." Kata-kata Dita membuat hatiku lega sekaligus bingung. Apakah aku berani melanjutkan perasaan ini? Aku mencoba berdiskusi dengan beberapa sahabat dekat. Mereka memberi pandangan berbeda-beda, tetapi satu pesan yang aku tangkap, kebahagiaan itu hak setiap orang, asalkan dijalani dengan tulus dan tidak melukai orang lain. Suatu sore, Angga datang dengan membawa sepucuk surat. Ia memberikannya padaku tanpa berkata apa-apa. Ketika aku membacanya, air mataku menetes. Dalam surat itu, ia menuliskan bahwa ia menghargai semua kerja keras dan perjuanganku. Ia juga mengungkapkan perasaannya yang selama ini dipendam. "Bu Irma, usia bukan penghalang. Saya ingin menjadi bagian dari hidup ibu, membantu dan mendukung ibu. Bukan hanya sebagai pelanggan, tetapi sebagai seseorang yang peduli," tulisnya. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Tapi akhirnya, aku memberanikan diri untuk berbicara dengannya. "Angga, saya tidak tahu apakah ini keputusan yang benar. Tapi saya menghargai keberanianmu. Saya hanya seorang ibu biasa, dengan banyak kekurangan," kataku. Ia tersenyum, lalu berkata, "Bagi saya, ibu adalah sosok yang luar biasa." Sejak saat itu, kami mulai melangkah bersama, perlahan namun pasti. Angga tidak hanya menjadi pasangan, tetapi juga teman yang selalu mendukungku. Ia sering membantu di laundry saat akhir pekan, bahkan mengajari Dita pelajaran sekolah. Kehadirannya membawa warna baru dalam hidupku. Hubungan kami tidak selalu mulus. Kami menghadapi banyak tantangan, terutama dari pandangan orang lain. Namun, aku belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Selama kami saling mendukung dan memahami, kami bisa melewati semuanya. Kini, usahaku semakin berkembang, dan hidupku terasa lebih bermakna. Bersama Angga, aku menyadari bahwa cinta tidak mengenal batas usia. Yang terpenting adalah ketulusan dan keberanian untuk menghadapi hidup bersama. Dari perjalanan ini, aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk mencintai dan menerima diri sendiri. Akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita petik dari kisah ini, bahwa kehidupan adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Jangan pernah takut mencintai dan menerima cinta, meskipun dunia tampak menentang. Kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk menjadi diri sendiri dan membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif berikutnya.